menyelesaikan 23 hari daripada Ramadan ini. Dan ini menandakan jemaah mulia Ramadan ini tinggal sebentar lagi bersama kita. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, Ramadan hanya 1 bulan saja. Lebih kurang 29 atau 30 hari. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita kembali kuatkan fisik kita, kuatkan keimanan kita, kuatkan tenaga kita untuk terus melakukan amal kebajikan, melakukan ibadah. Apakah itu puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, salat 5 waktu berjamaah, salat tarawih, witir, dan bila perlu kita tambah dengan salat qiyamul lail atau salat tahajud. Kata jemaah mulia, ini detik-detik terakhir daripada Ramadan ini mestinya kita semakin kuat, semakin semangat, semakin menggelora hati kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita dalam beribadah di bulan Ramadan biasanya hanya awal-awal Ramadan kita ramai, kita semangat. Itu semangat kita di awal Ramadan itu luar biasa. Bahkan mungkin masjid yang masjid Al-Fatih ya, masjid Terapung Al-Fatih ini mungkin ini tidak aman seandainya di sekitar dusun ini akan hadir kembali semua, karena ini masih kecil. Maka oleh karena itu biasanya kita hanya di awal Ramadan saja, lalu kemudian ketika memasuki pertengahan Ramadan, apalagi sudah di penghujung Ramadan seperti ini, biasanya kita sudah sedikit. Dan lebih aneh lagi, kita menganggap Ramadan ini sudah seperti hari-hari biasa. Maka ini jemaah mulia, ini sesuatu yang keliru. Mestinya semakin akhir Ramadan kita semakin semangat, kita semakin kuatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir, maka dia semakin menguatkan ikat pinggangnya jemaah mulia. Artinya jemaah mulia, Rasulullah semakin menguatkan ibadahnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Saking lamanya beliau berdiri untuk melakukan sholat tahajud, sholat malam. Maka begitulah ya Rasulullah melakukan ibadah ketika Ramadan, bahkan ketika di 10 hari terakhir. Dan dalam riwayat Rasulullah SAW, ketika 10 terakhir itu Rasulullah tidak lagi pulang ke rumah, tetapi Rasulullah melakukan i'tikaf. Beliau berdiam di masjid, melakukan segala macam aktivitas ibadah di dalamnya. Apakah itu sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat malam, atau sholat tahajud, sholat tarawih, lalu kemudian juga zikrullah, dan juga yang lainnya yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung Ramadan ini jemaah mulia, mari kita kuatkan lagi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu misalnya membaca Al-Qur'an? Jadi kita harus menyampaikan ini minimal 1 kali khatam. Di dalam Ramadan itu sekali khatam itu sudah luar biasa jemaah mulia. Kita membaca Al-Qur'an 30 juz di bulan Ramadan ini. Nah, yang belum selesai kita selesaikan. Dan insya Allah kalau kita ada kemauan, ada niat, mau kita membaca Al-Quran, masih ada kesempatan itu. Masih bisa 2 kali khatam. Kalau kita ada niat kuat dalam diri kita untuk membaca Al-Quran. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran ini jamaah mulia bukan hanya sekedar kita baca lalu kemudian kita dapat pahala,
tetapi memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Dalam sebuah hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maka jamaah mulia, kalau kita sudah membaca Al-Quran istiqomah, maka kita termasuk orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, nanti pada hari kiamat, ketika terjadi pertanggungjawaban amal kita di depan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tidak ada lagi penolong selain daripada amal perbuatan kita. Dan salah satu yang paling cepat, amalan yang paling cepat datang menolong kita adalah Al-Quran. Maka Al-Quran nanti akan datang ketika kita akan dihalau masuk ke dalam neraka, maka Al-Quran datang untuk menolong kita. Lalu kemudian kita bertanya kepada yang sedang menghalau kita tadi, engkau siapa? Maka dia akan menjawab, sayalah Al-Quran, katanya, yang dulu ketika kamu di dunia siang dan malam selalu membaca saya, siang dan malam selalu dekat dengan saya, mempelajari saya, bahkan tengah malam engkau bangun juga membacakan saya, dalam artian membacakan Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi penolong nanti di yaumil akhir zaman. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqomah membaca Al-Quran. Kita latih hari ini, mulai dalam bulan Ramadan ini, kita latih diri kita untuk senantiasa sering membuka Al-Quran. Kita baca dia istiqomah. Dan kalau mampu kita hafal, kita juga mencoba belajar menghafal Al-Quran. Dan insya Allah kalau kita punya niat yang kuat, insya Allah kita bisa juga menjadi penghafal Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang harus kita perbanyak dalam di penghujung Ramadan ini, jamaah mulia, yaitu kita memperbanyak sedekah. Kalau di luar Ramadan juga kita banyak sedekah, jamaah mulia. Mestinya di bulan Ramadan ini, bahkan di penghujung Ramadan ini, kita semakin kuat dalam bersedekah. Apakah itu uang misalnya yang kita sedekahkan, atau apakah tenaga, atau apakah itu harta yang lain yang sifatnya berbagi dengan saudara-saudara kita, terutama saudara kita seiman. Dan di Ramadan ini, jamaah mulia, nilai sedekah kita dengan di luar Ramadan jauh berbeda. Maka orang-orang bersedekah di bulan Ramadan ini sedekah yang luar biasa, walaupun itu nilainya kecil. Mungkin nilainya Rp1.000, Rp2.000. Dan jamaah mulia, bersedekahlah pada bulan Ramadan ini, dan terutama pada malam hari. Terutama pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari ini, jamaah mulia, ada satu malam yang mana malam itu Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita harus banyak amal di malam-malam terakhir ini. Kita tidak tahu, mungkin malam ini malam Lailatul Qadar, atau bisa jadi besok malam, atau yang 10 terakhirnya. Tetapi jamaah mulia, kalaupun kita tidak tahu itu terjadi malam Lailatul Qadar, kita sudah melakukan amal di dalamnya dan kita mendapatkan pahalanya. Kita akan dapat amalan 1000 bulan itu, walau hanya Rp1.000 yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita berinfak atau bersedekah. Kemudian yang selanjutnya, jamaah mulia, yang harus kita perbanyak di penghujung daripada Ramadan ini adalah kita perbanyak zikrullah. Jadi zikrullah ini amalan yang sangat ringan di lidah, tetapi memiliki bobot yang berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu sudah zikir yang luar biasa. Apalagi kalau kita istiqomah, misalnya kita ambil waktu sesaat, 5 menit, 10 menit, 15 menit, kita khususkan untuk kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada satu zikir yang sangat Allah mencintainya, yaitu zikir istighfar. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir istighfar ini adalah zikir yang sangat Allah cintai. Berbanyak istighfar, apakah itu lafaz astagfirullah, yang lebih panjang lagi astagfirullahaladzim, ada yang lebih panjang lagi astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah mau dipakai yang mana, yang mau yang panjang atau yang pendek. Yang penting lidah kita basah dengan zikrullah. Apakah itu zikir yang biasa atau zikirnya istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah mulia juga harus kita berbanyak pada akhir Ramadan ini adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa di bulan Ramadan ini jamaah mulia ini doa-doa yang penuh dengan keberkahan. Kalau di luar Ramadan keberkahan itu ada waktu-waktu tertentu, maka di Ramadan ini jamaah mulia hampir setiap waktu itu penuh dengan keberkahan. Tidak ada batas keberkahan dalam Ramadan ini. Maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kenapa Allah belum memberikan kita rezeki yang banyak mungkin ya? Mungkin kita tidak pernah berdoa pada Allah. Mungkin kita hanya menghayal-hayal saja. Mestinya jamaah mulia kita harus berdoa pada Allah. Kita harus merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti melakukan itu. Jadi jangan kita merengek kepada makhluk, tapi merengek kepada Allah. Berdoa kepada Allah apa yang kita minta, apa yang kita mau. Menangislah kepada Allah. Dan insya Allah di Ramadan yang penuh berkah ini jemaah, insya Allah doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan tausiah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita. Kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah, terutama di malam-malam terakhir daripada Ramadan ini masih mampu kita untuk bangun malam. Bila perlu kita berjaga-jaga saja untuk 10 hari terakhir ini untuk bisa kita melaksanakan ibadah maksimal di dalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.